Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di the one and only Ekyo Media. Ekyo Media. Sekarang Om Hige tidak merekam video kali ini sendiri, tetapi dengan Om Herdi Dan Om Jikri. Nah, Om Zikri mana nih ngomong dong. Ngomong dong. Sebelumnya ya seperti biasa, biar kalian gak ketinggalan seputar kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Ekyo Media di Ekyo Media. dan akun Instagramnya Om Herdi. Herdianiadi. Nah, karena Om Zikri tidak punya akun Instagram, Jadi tidak disebutkan. tidak disebutkan. Sekarang ini apa ya, kita ada bahasan baru nih Mang ya. Menjelaskan suatu hal yang hadir dalam dunia anime, menjelaskan satu objek ataupun subjek yang hadir dalam dunia anime. Animenya nggak terbatas satu anime khusus, jadi bebas aja gitu. Jadi mau anime apapun ya pasti kita bahas ya. Kita hadir di Ekyo Animepedia. Di episode pertama ini kita akan membahas tentang pedang-pedang kuat, sakti, tajam, tangguh, mandraguna yang dimiliki oleh Roronoa Zoro. Karakter yang hadir dalam dunia One Piece ya. Sosok ahli pedang dalam kelompok Mugiwara no Ichimi atau Straw Hat Pirates. Nah, sekarang kita akan bahas itu ya. Untuk episode mendatangnya bebas gitu, kita bisa bahas apapun. Misal kayak apa Mang? Kayak pedangnya Oden ya. Iya, bisa dibahas. Bisa ada Wall Maria-nya Attack on Titan. Ada apa lagi? Misal Go-nya Tokyo Go. Go-nya Tokyo Banyak Go, sih. tangannya si Jigoku Sensei Nube, sepeda yang hadir dalam anime Yomushi Pedal, pokoknya banyak lah biar nggak stuck. Nah, apapun itu gitu. Pokoknya langsung aja gitu ya, tanpa lama-lama lagi. Yuk langsung saja kita ke videonya. Yang pertama ada Wado Ichimonji. Wado Ichimonji ini adalah pedang yang sangat-sangat penting bagi Roronoa Zoro dan pernah menjadi miliknya Kuina dan juga keluarganya. Pedang ini juga salah satu dari 21 Great Swords sepeninggalnya dari Kuina. Zoro meminta pedang tersebut dari ayahnya Kuina yang kemudian memberikan pedang itu kepada Zoro. Dalam istilah deskriptif, Wado Ichimonji adalah katana yang memiliki gaya Shinogizukuri yang memiliki ito berwarna putih bersih tradisional yang dibungkus dengan samegawa berwarna abu-abu yang kemudian menutupi suka alias gagang. Meninggalkan pola tradisional berbentuk berlian, dahulu kala ini Wado Ichimonji diciptakan oleh Shimotsuki Kozaburo. Ketika Kozaburo meninggalkan Wano Kuni, dia membawa pedang Meito buatan tangannya sendiri. Dan pedang itu kemudian disimpan dengan hati-hati di gudang pada Ishin Dojo yang jarang digunakan karena Koshiro tidak perlu menggunakannya untuk pertempuran karena dojonya tersebut hanya menggunakan pedang kayu untuk melatih dan mengajar murid-muridnya. Nah, suatu ketika Roronoa Zoro, seorang murid dari Ishin Dojo dan saingan dari putri Koshiro, Kuina, menantang Kuina untuk bertarung dengan pedang sungguhan. Kuina kemudian meminjam Wado Ichimonji untuk pertarungan ini. Tashigi dari Merin memburu Zoro untuk mendapatkan pedang ini karena dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa pedang yang terkenal itu ada di tangan seorang bajak laut. Namun Zoro menolak untuk memberikan pedang ini kepada siapapun juga. Nah, untuk soal ketangguhan dan ketajaman dari pedang ini bisa dilihat saat Zoro menggunakannya untuk melakukan teknik Itoryu Iai, Sisi Sonson, saat melawan Mr. One dan berhasil memotong tubuh bajanya tersebut. Begitu. Itoryu Iai Shisonson. Dan kita ke nomor 2 ada Sandai Kitetsu. Sandai Kitetsu ini adalah salah satu dari Great Swords seperti semua pedang Kitetsu pendahulunya. Pedang ini dikatakan terkutuk alias dikutuk. Ini adalah salah satu kreasi Tenguyama Hitetsu di masa lalu. Salah satu ahli pedang terbaik dari Wano, Tenguyama Hitetsu ini membuat Sandai Kitetsu dengan meniru salah satu dari 21 pedang besar, Nidai Kitetsu, yang juga menjadi pedang terkutuk yang sangat terkenal. Sandai Kitetsu kemudian diekspor ke luar negeri dan akhirnya diakuisisi oleh Ippon Matsu. Zoro kemudian mengambil pedang ini dari jajaran katana berharga murah di sebuah toko di Longton. Tashigi kemudian mengidentifikasi pedang itu dari katalognya ketika pemiliknya pertama kali melihatnya. Dan dia tidak mengizinkan Zoro untuk kemudian membelinya dan memberitahunya tentang kutukan dari pedang tersebut.
Zoro ini menyukai konsep tersebut untuk memutuskan dan menguji peruntungannya melawan kutukan. Dia melemparkannya ke udara dan mengulurkan lengannya. Dan dia juga membiarkannya memotong lengannya. Keberuntungan Zoro menang dan bilahnya melingkari lengannya dengan sangat rapi. Pemilik toko memberikan Zoro baik Sandai Kitetsu dan juga Yubashiri untuk keterampilan dan keberuntungannya. Setelah itu, Zoro terus menggunakannya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melawan musuh yang kuat. Seperti siapa aja? Seperti Kaku, Ryuma, dan juga Ors. Setelah jeda waktu 2 tahun lamanya, Zoro menggunakan Sandai Kitetsu untuk melukai Hody Jones dalam sebuah pertempuran. Dan di nomor ketiga ada Yubashiri. Yubashiri ini adalah salah satu dari 50 skillful great sword Roronoa Zoro yang mendapatkan pedang ini secara gratis dari Ippon Matsu. Pedang itu adalah pusaka keluarga dan pedang terbaik di toko tersebut. Ippon Matsu kemudian memberikannya kepada Zoro setelah melihat skill dan keberanian yang ditunjukkan oleh Zoro dalam menguji kutukan dari Sandai Kitetsu. Dia pertama kali menggunakannya di Whiskey Peak melawan 100 agen dari Baroque Works dan tetap terus menggunakannya setelahnya. Biasanya nih Zoro memegang pedang ini pada tangan kanannya. Setelah melakukan perjalanan dari Whiskey Peak ada juga Little Garden, ada Drum Kingdom. Nah, ada Arabasta, ada Jaya, ada Skypiea, ada Long Ring Long Land, ada Water Seven juga dan juga Enies Lobby. Nah, pedang itu berkarat dan mati oleh Shu dalam pertempuran melawan kapten dan komandan dari marinir pada jembatan di Enies Lobby. Tidak menyadari kekuatan buah iblis dari Shu, Zoro menebasnya dengan Yubashiri tersebut. Shu menangkap pedang itu dengan tangan kosong dan segera merusak hampir seluruh bilahnya menjadi debu. Membuat pedang yang dulunya dapat diandalkan itu menjadi sebuah rintisan yang tidak dapat dipulihkan lagi. Zoro menyimpan sisa-sisa pedang di sarungnya dan diikat pinggangnya sejak saat itu, sampai dia menemukan tempat peristirahatan yang sesuai untuk Yubashiri. Tempat peristirahatan terakhir dari Yubashiri adalah pada di Thriller Bark ya? Ketika melawan siapa sih? Gekko Moria ya? Gekko Moria. Nah, saat memberikannya pada makam mantan anggota bajak laut terdahulu dari Brook. Setelah hancur, Yubashiri digantikan oleh Susui. Seperti itu. Dan di nomor keempat ada pedang Susui. Susui ini adalah salah satu dari 21 pedang terkuat dan juga pedang hitam yang pernah digunakan oleh seorang samurai legendaris yakni Ryuma. Susui ini dihargai sebagai harta nasional dari negeri Wano Kuni setelah kematiannya. Katana tersebut dimakamkan bersama dengan Ryuma hingga kuburannya dibongkar oleh Gekko Moria 23 tahun yang lalu. Ryuma muncul sebagai zombie di Thriller Bark yang telah diberi bayangan Brook. Setelah kekalahannya, Ryuma memberikan pedang tersebut kepada Roronoa Zoro dan mengatakan dia puas dengan Zoro sebagai master pedang. Pedang tersebut kemudian menggantikan Yubashiri Zoro yang kemudian dihancurkan oleh Kapten Marine Shu di Enies Lobby itu. Sebagai salah satu dari 21 pedang terkuat, Susui adalah salah satu pedang terbaik di dunia, menjadikannya sebagai harta nasional dari Wano Kuni dan juga senjata khas samurai legendaris. Ryuma yang menjadi pedang hitam permanen di tangannya. Sebelum memperoleh Enma, Zoro percaya bahwa Susui ini adalah salah satu hal yang sangat penting baginya untuk mencapai kemenangan dalam pertempuran melawan Kaido dan juga bajak laut Beast. Susui dirancang untuk meningkatkan potensi kerusakan dan kekuatan destruktif pengguna ke tingkat yang sangat luar biasa. Seperti yang pertama kali ditunjukkan oleh Zoro menggunakan Susui untuk melawan Ors. Setelah menggunakan Hyaku Hachi Ponho, itu menciptakan sebuah serangan tebasan terbang yang lebih besar dengan menyerap tebasan terbang dari 2 pedang lainnya, yakni Wado Ichimonji dan juga Sandai Kitetsu, sehingga meningkatkan kekuatan penghancurnya yang sangat besar. Namun pada Wano Kuni, pedang ini dicuri oleh Gyukimaru dan dikembalikan ke kuburannya Ryuma. Setelah itu, Zoro setuju untuk meninggalkan Susui dan digantikan oleh pedang Enma yang kemudian ditawarkannya. その代わり、後で龍馬の墓参りくらいさせろ。 Dan di nomor kelima ada pedang Enma. Enma ini adalah salah satu dari 21 pedang terkuat juga yang saat ini dimiliki oleh pastinya Roronoa Zoro sebagai salah satu dari 3 pedangnya. Hingga 20 tahun yang lalu, Enma dipegang oleh Kozuki Oden bersama pedang lainnya. Yaitu ada apa sih? Pedang Ameno Habakiri. Nah itu ya, di tangannya Oden kan. Iya. Kedua bilahnya juga menjadi satu-satunya senjata yang diketahui pernah ataupun sampai hingga saat ini gitu pernah melukainya tubuh dari Kaido. Setelah kematian dari Oden, Enma kemudian diwarisi oleh putrinya yakni Kozuki Hiyori.
yang kemudian menghadiahkan pedang tersebut kepada Zoro sebagai imbalan untuk mengizinkan Susui, harta nasional Wano Kuni itu untuk tetap berada di Wano. Ya. Nah, suatu waktu di masa lalu Enma diciptakan oleh ahli pedang terkenal yakni Shimotsuki Kozaburo. Nah, agak susah ya, Shimotsuki Kozaburo. Karena atribut khususnya tidak ada samurai yang berhasil menggunakan Enma nih, sampai akhirnya diakuisisi oleh Kozuki Oden yang berhasil menguasainya sebagai bagian dari Oden Nitoryu. Oden kemudian menggunakan Enma untuk melukai salah satu dari 4 kaisar, yakni Kaido. siapa lagi kalau bukan Kaido ya, memberinya satu-satunya bekas luka. Enma juga memiliki ciri khas dalam mengeluarkan Buso Shokuhaki yang dikenal sebagai Ryuo di Wano Kuni. Dari pengguna dalam jumlah yang berlebihan saat diayunkan nih, memotong jauh lebih kuat dari yang diinginkan oleh pengguna itu. Karena itu hanya Oden lah satu-satunya orang yang pernah menjinakkan Enma itu sendiri setelah mengujinya untuk pertama kalinya. Zoro secara tidak sengaja akhirnya memotong bagian tebing besar setelah awalnya mencoba menebang hanya sebuah pohon. Dengan Enma tidak hanya memaksa untuk mengeras, tetapi juga membuat seluruh lengannya menjadi kurus. Pokoknya terima kasih telah menonton, mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekyomedia di @ekyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.